terhadap seluruh rangkaian persidangan. Kalau kita versi penggugat, kita mampu membuktikan dan menunjukkan juga persoalan legal standing. Klien kami punya legal standing. Kenapa tidak dibilang punya legal standing? Beliau istri dari suaminya, termasuk salah satu pasien yang dibuka. Terus yang kedua, terhadap saksi tadi, wartawan atau media, ya dia hanya menjelaskan sebatas pengetahuan apa yang dimuatnya, apa yang dimuatnya tentang faktanya. Ada tadi hanya tahu inisial RL, kemudian konfirmasi kepada Kapolres. Terus ada saksi juga menyampaikan bahwa setiap berita tentang fakta kejadian itu harus ada konfirmasi. Tadi jelas saksi Manaon Lubis, artinya apa? Mengenai berita yang diceritakan oleh tergugat 45 tentang berkeliaran juga itu tidak ada konfirmasi. Seperti itu perbandingan dari jawaban saksi tersebut. Terus, jadi Pak, Pak Rojak tadi kan ada komentar bahwasanya pihak penggugat yang membuktikan gitu. Ya itu ya hak tergugat ya membantah itu, karena pun dalam persidangan sudah jelas fungsi penggugat adalah menuntut, fungsi dia tidak untuk membantah gugatan gitu. Kalau dia mengatakan tidak terbukti ya sah-sah saja, tapi kan kita tidak bisa mendahului keputusan hakim. Hakimlah yang memutus, kita tuangkan dalam persidangan. Kita sudah menghadirkan saksi fakta. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 saksi fakta kita hadirkan. Ahli 1, di ahli jelas. Ahli juga menjelaskan, yaitu Dr. Eka Namseomi Saiful, menjelaskan bahwa gugus tugas tidak boleh mengumumkan data pasien karena itu termasuk privat, rahasia. Terus ada saksi, saksi ini saksi dari pihak tergugat 1, 2, 3 juga menjelaskan, saksi yang diganti bahwa data pasien itu termasuk yang rahasia. Rekam medik itu termasuk di dalamnya adalah data pasien. Data pasien itu bersifat rahasia. Boleh tidak diumumkan kepada publik? Tidak boleh tanpa sepengetahuan pasien sendiri. Atau untuk kepentingan penyidikan, proses pengadilan itu boleh. Tapi untuk diumumkan kepada publik, membuka datanya tidak boleh. Berarti pihak tergugat pokoknya jangan mendahului ya. Ya, kita nggak bisa mendahului hakim. Artinya apa yang sudah kita sajikan, tuangkan, yang sudah terungkap dalam fakta persidangan, ya kita tuangkan dalam kesimpulan. Kalau nanti dalam kesimpulan versi kami, tentu kami akan mendalilkan terbukti semua dalil gugatan tergugat. Nah, kalau versi tergugat tidak membantah dalil gugatan tidak terbukti, ya silahkan tuangkan dalam kesimpulan. Cuman proses putusan ya kita hormati. Putusan majelis hakim kan belum putusan. Baik. Pak, tadi kan Bapak bilang para media ini tadi kan mereka memberitakan sesuai dengan konferensi persnya begitu. Dan memang mereka juga sudah melakukan konfirmasi ke Kapolres gitu. Hal yang mana menurut Bapak yang memberatkan pertama gitu? Yang memberatkan, saya tidak ada memberatkan atau meringankan. Hanya saja begini. Di dalam peraturan Mendagri tentang pembentukan struktur dan organisasi gugus tugas, di dalam SK pembentukan gugus tugas Sidimpuan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Sidimpuan, itu jelas yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Wali Kota. Persoalannya konfirmasi kenapa kepada Kapolres, kenapa tidak konfirmasi lebih dahulu kepada ketuanya? Kan gitu. Konfirmasi ya bisa saja melalui medianya, by phone, by WA. Terus terhadap medianya ya untuk itu yang dia lakukan konfirmasi kepada Kapolres, sebetulnya itu sudah dijawab oleh saksi yang tergugat sebelumnya, saksi Ali Ibrahim dan saksi Ali Ibrahim selaku sekretaris. Di dalam persidangan beliau itu sebetulnya pun tidak tahu, diajak langsung oleh tergugat 2 dan tergugat 3 garis kesehatan dan garis komisi untuk menghadap Kapolres. Kita tanyakan kenapa tidak menghadap kepada Ketua Gugus Tugas, kenapa langsung ke Kapolres? Dia tidak bisa menjawab. Makanya mereka langsung ke Kapolres. Artinya apa? Mereka saksi, ya kami bisa menyimpulkan nanti dalam kesimpulan sengaja tidak
membawa persoalan ini, nama wali kota dihadirkan di sini, padahal dalam peraturan surat edaran Mendagri, baik surat edaran Mendagri ataupun keputusan presiden tentang pembentukan gugus tugas itu yang bertanggung jawab adalah gugus tugas. Jadi kalau pun wakil gugus tugas yaitu Kapolres membenarkan bahwasanya gugus tersebut adalah RL, adalah anggota beliau, ya tentu sama saja tanggung jawabnya kembali kepada gugus tugas. Baik, itu banyak. Ini kan sudah jam ke depan itu apa agenda ke depan kesimpulan. Begini, terhadap persidangan tadi juga saya rasa kita tidak mau memancing ya berikut dan tidak. Cuman layaknya persidangan dalam hal kesimpulan itu 1 minggu sudah siap. Di mana-mana di persidangan 1 minggu kecuali pra peradilan waktunya 7 hari, besok harus siap. Nah, kalau hanya 2 minggu kesimpulan saya rasa lama sekali. Makanya kita usulkan 1 minggu. Tapi tadi kuasa hukum tergugat saya rasa merasa kurang apa ya? Mungkin merasa kurang. Ya, saya nggak tahu. Kemudian dijawab hari Selasa tanggal 6 kita siap. Senin pun kita siap. Karena kita semua udah siapkan. Sanksi semua kita setiap persidangan selesai, sanksi kita tuangkan, kita tertib, kita muat. Berarti tanggal 8 hari Selasa hari menyerahkan. Ya, nanti masing-masing. Di tanggal 8 kita hanya menyerahkan kesimpulan secara tertulis, bisa nanti dibacakan atau dianggap dibacakan. Karena bukan putusan ya, putusan nanti setelah itu biasanya 14 hari setelah kesimpulan agendanya. Pak, dari saya yang terakhir barangkali gini, dari semua rangkaian persidangan tadi, yang terakhir tadi saksi ya dari tergugat ya Pak ya, Iya. dari media gitu, sejauh ini bagaimana Bapak lihat pekerjaan profesi wartawan itu apakah sudah sesuai dengan profesinya Ya kalau media selaku rekan-rekan pers ya tentu menjalankan profesinya harus berdasarkan kode etik dan pers ya kalau terus dalam hal tentang fakta tadi dijelaskan juga oleh saksi Manawan bahwa setiap terjadi peristiwa dia akan mengisi fakta mengkonfirmasi lebih dahulu kepada siapa? Kepada si penyaji berita. Itu yang dijawab tadi. Makanya saya hanya bertanya, kalau tidak dikonfirmasi, tidak diuji seperti itu boleh atau tidak? Dia pun tidak mengatakan boleh, tidak mengambil, harusnya mengatakan yang lain, harus tegas juga ya, boleh atau tidak. Tapi dari jawaban beliau berarti saya menyimpulkan setiap informasi yang akan dijadikan berita harus diuji dulu kebenarannya, kan? jadi sampai sejauh ini teruji begitu oleh yang disajikan oleh media gitu Pak. jadi yang mana? Yang tergugat tadi kan ada dari Ya kalau tergugat 4 dan 5 belum. Kenapa? Ada kedugaan tentang pembayaran. Masa penggugat mungkin menurut Bapak belum? Ada nggak melakukan konfirmasi langsung kepada pihak penggugat? Kemudian dicomot aja gitu. Tak pun bisa penggugat keluarganya yang punya akun Facebook tersebut yang ada tidak komentar saja? Karena tadi pun menjawab konfirmasi komentar itu masuk. Ada tidak? Kan tidak ada. Begitu. Nah terus tambahan, nah, kita berharap dalam persidangan kali ini majelis hakim benar-benar betul mempertimbangkan tentang gugatan yang telah kami ajukan. Karena berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan pendapat ahli tentang peraturan perundang-undangan, yaitu menguji wewenang gugus tugas untuk tidak mengungkap data pasien tersebut. Ahli kami mengatakan tidak boleh. Itu satu, itu kewenangan. Data tersebut hanya boleh dibuka kepada instansi atau pihak yang berwenang. Selisihnya boleh kepada polisi. Itu yang disajikan ahli yang kami hadirkan. Pertanyaannya, kenapa tergugat tidak menghadirkan ahli juga untuk menjelaskan bahwa peraturan itu memang membolehkan identitas pasien untuk ditetapkan kembali, seharusnya ada ahli mereka. Jadi kita dalam dunia persidangan ini sebenarnya seperti itu, kami menghadirkan ahli, kita yang menghadirkan ahli. Tapi kita lihat bersama, mereka tidak ada, sehingga mereka beranggapan kita ya, saya rasa tidak
4 pengaturan itu kita serahkan semua kepada majelis hakim tentang pembuktian saksi alat bukti tertulis hal yang sudah kami hadirkan dari saksi mereka, biarkan hakim yang menilai. Kalau kita menyatakan tidak terbukti gugatan tergugat, tidak kita mampu membantah jawaban tergugat, saya rasa kurang. Kalau saya pribadi kuasa hukum Bu Syarifah selaku penggugat tetap menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim karena kami menghormati keputusan majelis hakim. Itu.